asal sekolah SMA swasta Bina Pangudi Luhur Jakarta, merupakan mahasiswa PPG kategori pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut adalah video pembelajaran PPL Rencana Aksi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Mulai kita. Apa kabar semuanya? Nah, semangat walaupun sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita di ujung atau di akhir jam belajar. Untuk memulai waktu silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya siswanya, siapa yang tidak hadir. Hari ini hanya Pak Rijati. Ya. Masih sakit Pak Rijati? Ya. Sudah seminggu. Segera ditanya temannya itu kenapa sakitnya ya. Dari pembelajaran kemarin kenapa yang utamanya? Harga? Berarti masuk materi penetapan harga jual. Minggu kemarin kalian sudah bisa menghitung tuh. Perhitungan harga jual berdasarkan perhitungan pertama dengan perhitungan kedua. Nah, siapa bisa menerangkan atau menyimpulkan harga jual itu apa sih? Ya, silakan. Harga yang harus dibayarkan. Nah, harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Oke, kalian sudah menghitung kemarin berdasarkan dua perhitungan. Siapa yang bisa menyebutkan untuk perbedaan dari dua perhitungan tersebut? Full casting dan variabel casting. Bedanya di mana, Beta? Bedanya kalau variabel casting yang itu hanya biaya bahan baku dan keuntungan saja. Ya. Kalau full casting yang itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya NKP ditambah keuntungan. Ya. Kalau perhatikan slide-nya, pengertian laba rugi. Apa pengertian dari laba rugi? Ini ada menurut ahli ya, menurut Sirait. Itu laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi kinerja perusahaan menjalankan operasinya, ya. Perbedaan laba dan rugi. Laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Komponen laba rugi. Ini isi yang biasanya ada di laporan laba rugi. Pertama, pendapatan total penjualan. Yang kedua, laba usaha. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang laba bersih. Salah satunya itu laba bersih. Ya, setelah itu adalah rumus perhitungan dari laba rugi. Yang rumus laba bersih. Laba bersih itu laba kotor dikurangi beban-beban atau beban usaha, biaya operasional ditambah biaya non operasional. Ya. Ini contoh videonya. Setelah kita menghitung harga jual, kita bisa menghitung apakah usaha kita itu mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, pendapatan bersih itu biasa disebut sebagai laba, merupakan jumlah penerimaan uang yang didapatkan setelah dikurangi total biaya. Jika jumlah penerimaan uang hasil penjualan itu lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi, bagaimana cara pendapatan bersih itu adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Itu tadi beberapa contoh-contoh sederhana cara menghitung pendapatan bersih, menghitung harga, serta menghitung laba. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat. Laba atau rugi sama dengan penerimaan. Penerimaan
Babu aja. Saya. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu deh, dari kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 3 silakan dipresentasikan hasil hitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perhitungan tentang laba atau rugi dari data yang sudah diberikan oleh Mas Guru. Oke, pertama perhitungan laba dan rugi itu dari pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya. Di sini produk yang dihasilkan ada 2.500 dan harga jualnya 27.000 per produk. Lalu dikurang jumlah produknya dikali harga pokok produksi yaitu 22.400. Hasil kali dari jumlah produk dengan harga jual adalah 67.500.000 dikurang 56 juta dikurang 56 juta yang menghasilkan 11.500.000 rupiah. Ini adalah hasil perhitungan laba atau ruginya alias pendapatan bersihnya. Jadi keuntungan atau laba dari usaha tersebut adalah 11.500.000. Oke, itu hasil dari perhitungan kelompok 3. Ya, terima kasih akuntan dari kelompok 3. Yang totalnya 56 juta dikurang 67.500, kemudian minus 11.500. Kok bisa rugi? Apakah ada perhitungan yang salah? Coba silakan di cross check teman-temannya ini di depan kelompok dan kelompok lain silakan. Apakah kelompok 6 benar cara perhitungannya? Terbalik. Oke. Terbalik. Dari mana terbaliknya? Harusnya yang 27.000 itu penerimaan kotor. Oke. Ya, nanti tolong diperbaiki ya kelompok 6. Bergabung sama kelompok 6. Dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya tentang perhitungan laba dan rugi. Jadi di sini menurut perhitungan rugi pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya. Penerimaan kotor 500 kali 20.000 dikurang 2.500 dikali 22.400. Jadi penerimaan kotor itu 61.500 sama total biayanya 56 juta, hasilnya 11 juta. Untuk umumnya kita mendapatkan 11.500. Sekian. Oke, ada coba perhatikan tulisan dari kelompok 2 ada kesalahan atau tidak? Ada. 67.500 dikurang 56 juta. Hasilnya berapa? Itu 11 juta. Berarti kurang apa? Kurang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, perhatikan temennya di depan. Kami perwakilan dari pendapat bersih. Jadi keuntungan laba dari usaha tersebut adalah 11.500. Pendapatan bersih dikurang dari pendapatan bersih ini sama dengan penerimaan kotor dikurang dengan total biaya. Seperti ini kira-kira dari kami. Oke, berarti sama dengan kelompok berapa nih? Perhitungan kelompok? Ini kelompok 3 ya. Hasilnya 11.500. Oke, beri aplaus kepada kelompok 6. Kalau dari perhitungan kelompok 5, perhitungannya dia mendapatkan rugi. Ya. Kalau yang ini mendapatkan laba, kelompok ini juga mendapatkan laba. Yang saya mau tekankan adalah kenapa
biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus dievaluasi. Benar. Selesai sudah materi pada hari ini dan selesai pula materi biaya pengolahan, biaya perhitungan pengolahan. Ya, perhitungan biaya pengolahan makanan awetan dari bahan dasar nabati. Untuk minggu depan materinya itu saya membuat kasus. Kalian harus bisa menghitung dari awal harga pokok produksi, kemudian mencari penetapan harga jual hingga mendapatkan laba atau rugi ya. Beri aplaus untuk semuanya. Sebelumnya saya akan membersihkan dulu ya. Tadi kita udah belajar apa aja. Yang pertama tentang harga jual, perhitungan laba rugi, pengertian laba rugi, kemudian komponen laba rugi, perbedaan laba dan rugi ya. Untuk mengingat untuk materi selanjutnya ini harus diabadikan dulu nih materi sekarang ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini tentang pengertian laba dan rugi menurut ahli Sirait? Siapa? Saya. Oke, Fajar silahkan. Menurut Sirait, laba rugi adalah laporan informasi tentang kinerja perusahaan menjalankan operasinya dalam jangka waktu tertentu. Ya, benar sekali. Komponen laba rugi, siapa bisa menyebut? Ada 9 komponen laba rugi. Oke, Aulia. 1 pendapatan atau penjualan. Aha. 2 laba usaha. Aha. 3 laba kotor. 4 harga pokok penjualan. Ya, 1 sampai 4. Saya minta 9. Siapa yang bisa menambahkan? Silakan Mutia. Yang kelima itu ada bebas usaha. Yang keenam itu ada pendapatan lainnya. Ya. Yang ketujuh laba sebelum pajak. Ke-8 itu ada bebas pajak. Ya. Yang ke-9 terakhir itu laba bersih. Apa sih yang bisa kalian pahami dari laba dan rugi atau masuk ke perbedaan laba dan rugi? Siapa bisa menjawab perbedaan laba dan rugi? Ya, silakan. Laba itu terjadi jika pendapatan usaha lebih besar dari beban. Sedangkan rugi itu pendapatan lebih kecil dari bahan beban. Oh ya. Saya berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ibu, hati-hati di jalan. Kalian sebaik mungkin sampai selamat tiba di rumah. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi